Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri Ervina Grisila dengan NIM 21G40004. Lalu ada Natasha Mulyadinata dengan NIM 21G40010. Dan yang terakhir ada Alvin dan Daywan dengan NIM 21G40011. Kami di sini ingin memaparkan analisis kelompok kami tentang game Sudoku dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Berikut adalah pemaparannya. Yang pertama, di sini ada class cell status. Public enum cell status berfungsi untuk mendefinisikan sel status yang merepresentasikan gabungan konstanta, given, toGes, correct guess, dan wrong guess yang ada di kelas sel. Given sendiri adalah angka yang sudah diberikan di sel sebagai clue. Lalu, toGes adalah sel kosong yang akan ditebak isinya untuk menyelesaikan game Sudoku. Correct guess adalah sel yang telah ditebak isinya namun benar. Sedangkan wrong guess adalah sel yang telah ditebak isinya namun salah. Selanjutnya di sini ada kelas sel. Yang pertama di sini ada import java.awt.color berfungsi sebagai repository untuk penyederhanaan coding yang berhubungan dengan pemberian warna. Lalu yang kedua ada import java.awt.font sama seperti sebelumnya, namun berhubungannya dengan pemberian font tulisan. Lalu ada import java.awt.swing.getTextField sama seperti sebelumnya, namun berhubungannya dengan modifikasi field seperti melakukan setText. Lalu ada inrow call merupakan integer yang berfungsi untuk mendeklarasikan baris dan kolom. Lalu ada innumber merupakan integer yang berfungsi untuk mendeklarasikan angka di dalam sel. Lalu di sini ada super yang berfungsi untuk meminjam metode-metode yang ada di parent class. Dalam kasus kelas sel ini berarti adalah kelas dari getTextField. Lalu ada this untuk menarik baris dan kolom lalu mengatur posisi font sehingga berada di tengah menggunakan set horizontal alignment dan menetapkan bentuk serta ukuran font menggunakan set font. Selanjutnya ada bagian metode new game. Number yang ada pada suatu sel akan diidentifikasi statusnya sebagai given atau toGes dan akan ditandai sesuai dengan metode paint. Selanjutnya ada paint. Paint ini berfungsi untuk memberikan warna pada sel-sel yang ada di dalam permainan Sudoku. Fungsi if yang pertama, jika status dari sel adalah given, maka fungsi setText akan menampilkan angka yang akan menjadi clue. Fungsi setEditable atau false akan membuat pemain tidak dapat mengubah angka yang telah diberikan. Fungsi setBackground bagi given akan mengatur warna latar sel sesuai dengan warna bagi given yang sudah dideklarasi pada baris sebelumnya, dan fungsi setForeground fgGiven akan mengatur warna angka yang ada di sel sesuai dengan warna fgGiven yang sudah dideklarasi pada baris sebelumnya. Lalu di sini ada fungsi if yang kedua. Jika status dari sel adalah toGes, maka fungsi setText akan menampilkan sel kosong yang harus diisi. Fungsi setEditable true akan membuat pemain dapat mengisi dan mengubah angka dari sel yang kosong. Fungsi setBackground bagi toGes akan mengatur warna latar sel menjadi kuning sesuai dengan warna bagi toGes yang sudah dideklarasi pada baris sebelumnya. Dan fungsi setForeground bagi toGes akan mengatur warna angka yang ada di sel sesuai dengan warna fgToGes yang sudah dideklarasi pada baris sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi if yang ketiga. Jika status dari sel yang telah diisi angka memiliki nilai sama atau benar dengan angka-angka kunci yang ada di kelas puzzle dan akan berubah warna menjadi hijau sesuai dengan fungsi setBackground sesuai dengan bg correct guess. Sedangkan jika status dari sel yang telah diisi angka memiliki nilai yang berbeda atau salah dengan angka-angka kunci yang ada di kelas puzzle dan akan berubah warna merah sesuai dengan fungsi setBackground sesuai dengan bg wrong guess.
Selanjutnya di sini ada class puzzle. Integer numbers new integer gameboard panel .grid underscore size gameboard panel .grid underscore size berfungsi untuk mendeklarasikan variabel angka integer sebagai numbers yang akan menjadi nilai pada suatu sel. Boolean is given sama dengan new boolean gameboard panel .grid size grid underscore size dan gameboard panel .grid underscore size berfungsi untuk mendeklarasikan variabel nilai boolean atau sebagai is given yang akan menjadi acuan pada sel untuk bisa diganti false atau tidak. Selanjutnya, di coding tersebut yang tertampil berfungsi sebagai nilai yang mendeklarasikan sebagai numbers dari setiap sel yang dimulai dari baris 0 dan kolom 0 hingga seterusnya sampai selesai. Lalu yang boolean ini di coding tersebut berfungsi sebagai nilai true or false yang dideklarasikan sebagai is given dari setiap sel yang dimulai dari baris 0 dan kolom 0 hingga seterusnya sampai selesai. Jika nilai is given adalah true, maka nilai di sel tersebut sudah valid dan tidak dapat diubah. Begitupun sebaliknya. Kemudian ada class gameboard panel.java. Import Java with dimension berfungsi sebagai repositori untuk penyederhanaan coding yang berhubungan dengan pemberian ukuran atau dimensi suatu objek. Kemudian import Java with grid layout sama seperti sebelumnya digunakan untuk membentuk dan juga menyusun tata letak panel matriks berdasarkan jumlah baris kolom. Kemudian import Java with event action event sama seperti sebelumnya, namun berhubungannya dengan mengambil semua perintah untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Kemudian import Java with event action listener sama seperti sebelumnya, namun berhubungannya dengan menjalankan fungsi atau suatu action seperti klik dan lain-lain. Kemudian import Java swing jpanel sama seperti sebelumnya dan merupakan komponen swing, namun berhubungannya dengan pengaturan tata letak seperti JLabel, JTextField, JButton, dan tabel. Kemudian kelas gameboard panel ini akan mengextend jpanel atau dapat dikatakan menggunakan metode-metode dari parent class jpanel. Pada kelas ini dilakukan deklarasi variabel sekaligus fungsi untuk mengisi nilai dari serial version UID, grid size, subgrid size, cell size, board width, dan board height. Lalu private cell untuk membuat jumlah sel-sel baru sesuai dengan grid size, dan private puzzle untuk mengambil data dari puzzle.java. Kemudian set layout, new grid layout, grid size, grid size. Berfungsi untuk menentukan jumlah kolom dan baris dari sel-sel di permainan Sudoku. Kemudian adalah untuk memberikan koordinat array milik masing-masing sel, dan listener berfungsi untuk membuat sel-sel yang memiliki akses editable dapat menjalankan fungsi action. Kemudian public void new game digunakan untuk memulai puzzle baru. Fungsi puzzle new puzzle itu digunakan untuk mengambil data dari puzzle.java dan mengisi datanya mulai dari kolom 0 dan baris ke 0. Kemudian pada fungsi boolean is solve ini, for berfungsi untuk mengisi sel-sel baik baris maupun kolom yang ada dengan nilai true dan false. Lalu fungsi if di dalamnya adalah jika sel-sel baik kolom maupun baris memiliki sel status to guess atau wrong guess, maka hasilnya akan false. Sedangkan jika selain itu, maka hasilnya akan true. Kemudian kelas cell input listener mengimplementasi interface dari action listener di mana kelas ini akan berfungsi untuk merespon angka-angka yang telah diisikan pada sel kosong. Kemudian add override untuk membuat metode baru untuk subclass
Dalam kondisi ini adalah metode void action perform. Di sini cell source cell berfungsi untuk mendapatkan J text field dari kolom dan baris dari sel yang sedang diedit atau diisi dan int number ln digunakan untuk mengambil teks dari sel dan mengubahnya ke integer. Kemudian system out print ln you entered plus number ln berfungsi untuk merespon perintah enter yang akan dilakukan pemain ketika sudah mengisi atau belum mengisi angka pada sel. Lalu fungsi if ini, jika number ln memiliki nilai yang sama dengan angka yang ada di source cell, maka status dari source cell itu correct guess. Sedangkan untuk kemungkinan lain, maka status dari source cell itu wrong guess, dan fungsi pen yang ada di source cell dari cell.java akan dipanggil. Selanjutnya, class document.java. Import Java with border layout berfungsi sebagai repositori untuk membentuk sebuah batas atau border tanpa adanya batas atau celah. Kemudian import Java with container sama seperti sebelumnya sebagai repositori, namun untuk menampung dan juga untuk mengelola komponen-komponen yang ada di layout. Kemudian import Java with flow layout berfungsi untuk memberi celah antar button sebesar 5 pixel. Kemudian import Java with event action event berhubungan dengan mengambil semua perintah untuk menjalankan suatu tindakan tertentu. Kemudian import Java with event action listener berhubungan dengan menjalankan fungsi atau suatu action seperti klik dan lain-lain. Kemudian import Java swing J button sama seperti sebelumnya, namun berhubungannya dengan pembuatan button. Kemudian import Java swing JFrame, komponen swing yang berhubungan dengan pembuatan jendela yang bisa diisi dengan segala macam komponen. Contohnya yaitu button, text, combo box, dan lain-lain. Yang terakhir, import Java swing JPanel sama merupakan komponen dari swing, namun berhubungan dengan pengaturan tata letak seperti JLabel, JTextField, JButton, dan tabel. Kemudian pada class document yang melakukan extensive JFrame memungkinkan kelas ini untuk menggunakan metode-metode yang ada pada JFrame seperti border layout. Di dalamnya dilakukan pembentukan atribut dari kelas gameboard panel yaitu board dan membuat button yang baru bernama button new game. Kemudian metode document di sini berfungsi untuk mengatur tampilan frame pada permainan Sudoku. Kontainer CP berfungsi sebagai kontainer atau wadah untuk mendapatkan posisi objek. Kemudian CP set layout new border layout berarti Kemudian metode document di sini berfungsi untuk mengatur tampilan frame pada permainan Sudoku. Kontainer CP berfungsi sebagai kontainer atau wadah untuk mendapatkan posisi objek. Kemudian CP set layout new border layout berarti mengatur layout dengan metode border layout ke dalam kontainer CP. Lalu CP add border layout center berarti menambahkan atribut border ke dalam metode border layout di posisi center di dalam kontainer CP. Kemudian board new game berfungsi untuk membuka metode void new game yang ada di dalam kelas milik board yaitu gameboard panel ketika seluruh fungsi dijalankan. Kemudian set title untuk mengatur judul frame agar bernama Sudoku dan set visible true agar menampilkan output. Yang terakhir, public static void main berfungsi untuk menjalankan kelas Sudoku main. Selanjutnya adalah pengembangan yang kami lakukan, yaitu memberi 3 opsi pilihan tingkat kesulitan dari game Sudoku, yaitu easy, medium, dan hard dalam bentuk tombol. Jika tombol easy, medium, atau hard diklik, maka akan menampilkan halaman game atau akan menampilkan new game sesuai dengan tingkat level masing-masing. Dalam masing-masing tingkat ini akan memiliki susunan angka dan tempat untuk ditebak yang berbeda. Lalu untuk bagian slice puzzle yang sebelumnya hanya ada 1, kami buat jadi 3 sesuai dengan
level yaitu easy, medium, hard. Yang pertama ada flash puzzle untuk level easy. Jadi pada bagian class puzzle hard code given hanya terdapat 2 false saja untuk ditebak pada permainan Sudoku sebelumnya, yang kemudian kami ubah sebagai level easy dari permainan Sudoku. Bagian yang diubah adalah bagian hard coded given, di mana jumlah false dari sel yang harus ditebak dibuat menjadi lebih banyak, sehingga apa yang harus ditebak pada permainan menjadi semakin banyak. Lalu ada class puzzle 2 yang sebelumnya ini juga merupakan pengembangan dari flash puzzle yang kami ganti pada bagian hard code number-nya dan pada hard code given-nya. Urutannya kami ubah, urutan angka dan jumlah false-nya. Lalu yang ketiga adalah puzzle 3 yang digunakan untuk level hard. Kami juga mengubah urutan angkanya serta menambah jumlah false sehingga pemain dapat menebak sel dari Sudoku menjadi lebih banyak. Lalu untuk bagian game board panel, pada bagian ini dari yang sebelumnya hanya ada satu metode dari class puzzle saja, sekarang menjadi 3 variabel class, yaitu puzzle easy yang berasal dari class puzzle, puzzle medium yang berasal dari class puzzle 2, dan puzzle medium yang berasal dari class puzzle 3. Lalu selanjutnya adalah pengembangan pada jumlah metode public void untuk memulai permainan baru yang sebelumnya hanya ada new game, yang diubah menjadi new game easy dan ditambah dengan new game medium serta new game hard. Lalu untuk bagian Sudoku-nya, pada public Sudoku ini ada penambahan G-panel dengan metode flow layout bernama button. Lalu ada pengembangan dalam menambah button menjadi 3 sesuai dengan level Sudoku yaitu easy, medium, dan hard. Lalu untuk actionnya akan disesuaikan agar keterangan yang ada di button bisa mengarah ke permainan Sudoku sesuai level kesulitan atau bisa menjadi sebagai new game tiap level. Lalu ketiga button itu akan di-add ke dalam kontainer button agar dapat diletakkan sejajar. Lalu yang terakhir adalah pengembangan di bagian penambahan button pada kontainer CP dengan fungsi border layout sehingga akan ada muncul tambahan button-button pada bagian tampilan permainan Sudoku yang sebelumnya.